Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sang pencinta ulama channel. Berdoa untuk orang yang telah meninggal merupakan sebuah anjuran bagi umat Islam. Apalagi yang didoakan itu adalah keluarga sendiri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa setiap orang meninggal akan terputus hubungannya kepada orang yang masih hidup di alam dunia, kecuali melalui 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pada video kali ini, admin akan memberikan sebuah kisah tentang pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan ahli kubur yang telah meninggal dunia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat sang pencinta ulama channel, dikabarkan Al-Hasan bin Al-Haytham bahwa suatu ketika ia mendengar Abu Bakar At-Rusyi bin Abi Nasir bin At-Timar bercerita, suatu masa terdapat seorang anak laki-laki yang senantiasa mendatangi pekuburan ibunya setiap hari Jumat. Setiap kali bersanding dengan pusara ibunya, ia akan dengan khusyuk melantunkan surat Yasin. Ia terlihat begitu khusyuk, dibacanya ayat-ayat Al-Quran itu dengan penuh hikmat. Sambil sesekali ketika menghentikan bacaan untuk mengambil nafas, ia mengenang masa-masa indah dengan ibunya. Sungguh, pemandangan itu begitu memilukan, melihat seorang anak yang duduk terpekur sambil membaca Al-Quran di samping pusara ibunda tercinta. Ketika ia telah selesai, ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membagikan pahala membaca surat Yasin ini, maka jadikanlah bagian itu terhaturkan kepada para arwah yang bersemayam di pekuburan ini." Seminggu kemudian, tepat di hari Jumat berikutnya, anak tersebut kembali melakukan rutinitas mingguannya itu, mendatangi pusara ibunya, duduk dengan khusyuk dan kemudian melantunkan surat Yasin untuk dihadiahkan kepada ibundanya serta para arwah di pemakaman itu. Tiba-tiba saja saat ia hendak beranjak, datang seorang wanita yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau adalah Fulan bin Fulanah? Apakah engkau adalah putra dari ibu yang dikubur dalam pusara ini?" "Ya," jawab anak itu singkat. "Sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang telah meninggal. Kemudian aku bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, kulihat ia sedang duduk-duduk di samping pusaranya. Kemudian aku bertanya padanya, 'Gerangan apa yang membuatmu terduduk di sini?' Ia lantas menjawab, 'Sesungguhnya Fulan bin Fulanah mendatangi kuburan ibunya. Kemudian ia membaca surat Yasin dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada ibunya dan kami, para ahli kubur yang arwahnya bersemayam di pemakaman ini. Maka dari itulah aku mendapatkan manfaatnya sehingga aku diampuni.'" Subhanallah, dari kisah di atas dapat dipetik hikmah betapa amal solih yang dilakukan oleh orang hidup dan kemudian pahalanya dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal benar-benar tersampaikan. Apalagi jikalau amal tersebut dilakukan di waktu-waktu yang mustajabah, waktu berdoa yang berpeluang besar untuk dikabulkan seperti hari Jumat. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang mau mempergunakan hari Jumatnya untuk dimuliakan dengan memenuhinya dengan amal-amal kebaikan seperti ziarah kubur dan membaca Al-Quran. Karena para ulama pun juga menjuluki hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari dalam seminggu. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah kisah pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan oleh ahli kubur yang sudah meninggal. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita agar selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama keluarga dekat kita, karena sesungguhnya tiada yang dapat ahli kubur itu lakukan untuk meringankan siksanya kecuali dengan menunggu doa orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah agar dapat benar bebas dari siksa kubur, dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.